disebut definisi kontai untuk membawa kita di dalam doa pembukaan sekaligus doa syafaat dan doa persembahan. Dipersilakan. Seterusnya kita akan meneruskan acara yang selanjutnya. Kita akan mendengar ucapan peneguhan yang akan disampaikan oleh Kepala Ahli Majlis Sidang. Dengan itu dijemput Ketua Redo Mun untuk menyampaikan kata-kata ucapan peneguhan. Dipersilakan. Oke, terima kasih pengacara kita pada pagi ini. Salam. Salam jemaat Tuhan. Haleluya. Salam dan salam damai sejahtera sekali lagi dalam nama Tuhan kita Yesus. Yang hormati Pastor Sidang, Pastor Abel dan keluarga, Parisan Kepenaguan, semua ahli majlis sidang, pemimpin-pemimpin persekutuan SIB, sidang SIB Masanoi, serta seluruh jemaat SIB Masanoi yang dikasihi. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kita kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya kita telah bersama-sama melibatkan diri dalam ibadah Pentakosta pada tahun ini yang bermula semalam hingga pada hari ini dengan penuh sukacita, damai dan penyertaan Roh Kudus. Sesungguhnya sambutan Pentakosta bukan sekadar satu perayaan tahunan, tetapi merupakan satu peringatan akan turunnya Roh Kudus yang memperbaharui, menguatkan dan mempersatukan tubuh Kristus. Siapapun Kristus kita, gereja-gereja Tuhan. Kiranya hati Pentakosta yang telah kita rasai sejak semalam hingga pada hari ini akan terus menyala dalam hati kita masing-masing dan dalam kehidupan kita, mendorong kita untuk terus hidup dalam iman, kasih dan pelayanan kepada Tuhan. Bagi pihak pimpinan gereja, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah bertulus-tulus menjayakan ibadah Pentakosta kita pada tahun ini. Semua cabang pelayanan sidang SIB Masanoi, pasukan musik kita, musik dan pujian perubahan, bahagian multimedia, pemuda pemudi, persekutuan wanita, persekutuan merah, para penjual syafaat dan seluruh jemaat yang telah memberikan sokongan dalam apa juga bentuk. Tidak dilupakan juga adik-adik PKK kita yang terlibat pada kali ini. Dan tidak lupa juga kepada semua yang telah hadir dari dekat sekitar sini maupun yang jauh. Terima kasih atas komitmen dan kasih saudara-saudara terhadap pelayanan Tuhan di gereja SIB Masanoi. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengingatkan kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan dan dorongan kita untuk terus menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Akhir kata, dengan rendah hati saya
Tuhan memberkati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekian. Oleh itu dijemput penentua Sarah Sino, diiringi penentua Ridho Timor dan penentua Riki Indah untuk menyampaikan cinta kasih kepada sebagai bentuk penghargaan kepada Pastor Habib Orai. Seterusnya Pastor Jujur. Akan disampaikan oleh pelayanan pemuda-pemudi dan remaja SKB Masanoy. Ruang dan tempat saya berikan. Firman Tuhan di mana Tuhan Yesus menyatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 berkata, "Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Itulah pesan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu ya Bapa. Penuhi kami
Ibu sudah berdoa dan mohon semua ini. Amin. Di mana semalam kita sudah mendengar ya beberapa firman Tuhan yang telah disampaikan mengenai Pentakosta ya, Pentakosta di dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Nah, semalam kita sudah mendengar bahwa semalam juga ada tema yang sama, yaitu Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Nah, saudara, kalau kita mengetahui bahwa Roh Kudus itu menghidupkan, yang sedang menghidupkan bagi kehidupan rohani kita, pasti Roh Kudus Tuhan juga akan menguatkan kita. Tidak ada gunanya kalau kita sudah memiliki hidup di dalam kerohanian kita, tetapi tanpa Roh Kudus menguatkan kehidupan rohani kita, itu akan menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sia-sia. Nah, kedua-dua ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Nah, setiap kita yang menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah kita orang-orang Kristen yang hidup, bukan mati. Kita orang-orang Kristen yang hidup, bukan mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, apabila Roh Kudus memberikan hidup kepada kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh kekuatan sebagai orang percaya adalah Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi orang Kristen yang taat kepada firman Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Belum cukup kita untuk mau menerima kuasa Roh Kudus yang menghidupkan dalam hidup kita, tetapi kita tidak menerima, melakukan, mentaati akan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari Pentakosta adalah hari yang dirayakan 50 hari sesudah Paskah. Ya, sesudah Paskah. Peristiwa ini terjadi setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia hidup kembali bersama Allah Bapa kita di surga, dan Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Dan Yesus berjanji, sebelum itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Boleh kita lihat dalam Kisah 1 ayat 8. Dan para murid menunggu dengan taat di Yerusalem. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, di mana dalam Kisah pasal 1 ayat yang keempat, di mana firman Tuhan mengatakan seperti ini, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah mendengar dari kata-kata. Saudara dikasih Tuhan, di mana para murid menunggu
Kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan dan menguatkan orang yang percaya. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah daripada Allah, bukan daripada manusia, bukan daripada dunia. Nah, saudara dikasih Tuhan, beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa Roh Kudus menghidupkan dan menguatkan orang percaya. Yang pertama adalah Roh Kudus menghidupkan kehidupan rohani yang lemah. Roh Kudus menghidupkan kehidupan rohani yang lemah. Mari kita lihat dalam Yesaya, mari kita lihat dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ya, kita boleh baca itu firman Tuhan di dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai 10. Kita boleh baca itu firman Tuhan. Di sini saya tidak membacanya, tetapi saya minta Anda supaya membuka kitab Yesaya 37 ayat 1 sampai 10. Kamu boleh baca itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, hidup rohani akan menjadi lemah. Tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, hidup rohani akan menjadi kering dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini saudara dikasih Tuhan, kehidupan kita bukan hanya sekadar datang ke gereja untuk mau memenuhi suatu syarat, kita untuk mau datang beribadah, untuk mau kehadiran kita saja, tetapi kehadiran kita pada hari ini adalah kita anak-anak Tuhan yang menghidupkan perjalanan kuasa Roh Kudus, dan kita mau bahwa kuasa Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan kita, apapun keadaan kita pada hari ini. Apapun keadaan kita pada hari ini. Nah, kalau kita lihat dalam Yesaya 37 ayat 1 sampai 10, di mana menceritakan pembicaraan tentang tulang-tulang kering. Pembicaraan tentang tulang-tulang kering. Secara manusia, tulang kering tidak mungkin hidup kembali. Ini adalah secara manusia. Tulang kering itu tidak mungkin hidup kembali, tetapi ketika Roh Allah bekerja, tulang-tulang itu menjadi hidup. Tulang-tulang itu menjadi hidup. Saudara dikasih Tuhan, tulang kering menggambarkan hidup manusia yang kehilangan harapan, semangat, dan kekuatan rohani. Tulang kering menggambarkan hidup manusia yang kehilangan harapan, semangat, dan kekuatan rohani. Banyak orang percaya datang ke gereja, tetapi hati sangat letih. Ada yang lemah, ada yang kecewa, ada yang merasa jauh dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada yang merasa bahwa masalah segala beban hidup ini sangat berat dalam kehidupan mereka. Masih banyak orang gereja yang mengalami akan hal ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa kecewa, merasa hidup jauh dari Tuhan, sehingga merasa segala sesuatu yang mereka hadapi itu sangat berat dan tidak mampu untuk mereka menghadapinya. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada saat ini apapun keadaan kita hadir dalam pertemuan-pertempuran kita dalam gereja Tuhan. Roh Kudus sanggup menghidupkan kembali. Saat inilah berilah hidup kita untuk Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Berilah hidup kita untuk Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita percaya hidup kita untuk Roh Tuhan bekerja. Ya, hidup kita adalah tempat di mana Roh Tuhan bekerja. Sebenarnya dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Namun seringkali kita manusia menganggap segala sesuatu yang kita alami di luar sana itu kita menganggap adalah lebih besar, lebih berkuasa dalam kehidupan kita daripada kuasa Roh.
kita yang ada pada hari ini, saudara dan Tuhan. Ketika nafas masuk, mereka hidup dan berdiri seperti tentara yang sangat besar. Ini menggambarkan roh Allah yang memberi kehidupan. Kita percaya dalam kehidupan kita bahwa roh Allah akan menghidupkan kehidupan rohani kita. Saat ini berilah hidup kita untuk Tuhan bekerja. Berilah hidup kita untuk roh Tuhan bekerja dalam hati kita. Firman Tuhan dan roh bekerjasama. Firman Tuhan dan roh bekerjasama. Firman disampaikan, roh memberi kehidupan. Dari saudara kasih Tuhan, datanglah ke gereja. Walaupun kita mengalami datanglah ke gereja, datanglah ke gereja, datanglah melayani Tuhan, datanglah untuk belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita, walaupun menjadi tulang-tulang kering dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, karena kita percaya bahwa Tuhan sangat mengubah, Tuhan sangat mengubah tulang kering menjadi tulang yang hidup. Ini adalah perkataan kuasa roh Tuhan dalam kehidupan kita, supaya dalam hidup kita bukan kita hidup sendiri. Kita perlu menyadari akan hal ini dari kehidupan kita. Bukan kita hidup menuntut kekuatan kita sendiri. Bukan kita hidup menuntut kehebatan, kekuatan, kepandaian kita sendiri. Tetapi kita hidup di dalam pekerjaan roh Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Nah, saudara kasih Tuhan, kita telah menaikkan pujian bahwa penebus dan lurus di tempat ini. Tetapi kita perlu menyadari roh kudus bukan ada hanya di tempat ini, tetapi roh kudus ada di dalam kehidupan Anda. Roh kudus ada di dalam setiap pribadi Anda, baik di tempat ini, baik di dalam gedung, ataupun di mana kita berada. Kita percaya kita memiliki perjuangan kuasa roh kudus dalam kehidupan kita, seperti apa yang telah dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita lihat dalam kisah para rasul pasal 2. Kisah para rasul pasal 2 ayat 1 hingga 4, di mana firman Tuhan mengatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan tinggal pada
kita merindukan hal ini dalam kehidupan kita. Kehidupan rohani kita yang kering, kehidupan rohani kita yang lemah, adalah kehidupan rohani yang rindu datang di dalam perkumpulan untuk mau menerima pencurahan kuasa Roh Tuhan. Kita adalah rindu mau menemani gereja seperti orang-orang percaya dalam itu. Mereka berkumpul di satu tempat dan mereka akan menerima pencurahan kuasa Roh dalam kehidupan mereka. Demikian kita pada hari ini. Mengapa kita ada suatu perkumpulan seperti pada hari ini? Di sini kita mau sama-sama menerima akan kebenaran firman Tuhan dan Roh Allah akan bekerja dalam kehidupan kita yang menghidupkan kita, karena dalam hidup kita adalah hidup kita adalah lembah gurang kering dalam kehidupan kita yang perlu dihidupkan kembali seperti apa yang telah diperlihatkan oleh Yesus sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, walaupun kita menjadi tulang-tulang kering itu, marilah kita berusaha datang di dalam perkumpulan kita. Marilah kita berusaha datang di dalam persekutuan kita. Marilah kita berusaha datang di dalam ibadah kita. Di situ akan kita menerima bahwa Roh Tuhan akan memberikan kita hidup melalui pemeliharaan secara manusia. Tulang kering itu adalah tidak mungkin hidup kembali. Tulang kering itu adalah tidak mungkin hidup kembali. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita adalah tulang-tulang kering itu dalam kehidupan kita. Kita sangat merindukan pekerjaan, pencurahan kuasa Roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ada yang kita pada hari ini adalah kita orang-orang percaya yang merindukan, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Adalah kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang rindu, haus dan lapar akan pencurahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah yang pertama, Roh Kudus menghidupkan. Nah, saudara kasih Tuhan, apabila kita rohani kita telah dihidupkan, kita juga akan memerlukan kekuatan dalam kehidupan kita. Apa gunanya kalau kita tidak hidup, tetapi kita tidak memerlukan kekuatan dalam kehidupan kita? Bagaimana mungkin kita boleh bertahan? Nah, kalau kita lihat dengan gereja Tuhan, semakin hari mereka semakin mundur. Orang-orang percaya yang dulu, di mana sudah mereka? Mereka yang tidak, mereka yang tinggi di dalam gereja, mereka mudah meninggalkan Tuhan. Mengapa ibadah saudara? Karena kerohanian yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus, tetapi mereka tidak diberikan kekuatan Roh Tuhan untuk bekerja dalam hidup mereka. Mudah meninggalkan Tuhan, mudah melupakan Tuhan, dan tanpa Roh Kudus memberikan kita kekuatan dalam kehidupan kita mudah merasa bosan di dalam pelayanan Tuhan. Kita merasa bosan dengan firman Tuhan. Kita merasa bosan dengan puji-pujian rohani dalam kehidupan kita. Mengapa itu berlaku, saudara? Karena kita ada kekuatan dari Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan hal ini berlaku dalam hidup kita, di mana Roh Kudus itu akan memberikan keberanian kepada murid-murid untuk memberitakan Injil.
Mari kita memenuhi kuasa pekerjaan roh Tuhan dalam diri kita, walau apapun keadaan dunia kita pada saat ini. Yang kedua adalah roh Kudus menguatkan. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, di mana firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini adalah di mana tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, setiap kita telah diberi kuasa daripada Raja Mulia. Kita telah diberi kuasa dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus menghidupkan, pasti kehidupan tanpa kekuatan Roh dalam hidup kita, kita tidak mampu menjalani semuanya. Saudara dikasih Tuhan, jika Roh Kudus menghidupkan, pasti kehidupan tanpa kekuatan Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mampu menjalani. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita di zaman-zaman akhir ini, banyak sekali cobaan, banyak hal-hal yang membuat kita terombang-ambing, banyak hal-hal yang membuat kita terbuang diri keadaan dunia kita pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, jika Roh Kudus menghidupkan kita, pasti kehidupan tanpa kekuatan Roh dalam hidup kita, kita tidak mampu menjalani kehidupan kita dengan sendirian. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak mampu menghadapi kehidupan kita yang akan sekali ini. Kita tidak mampu menerima apapun keadaan dunia kita pada saat ini. Kita tidak mampu menerima apapun keadaan dunia kita pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Murid-murid Yesus pernah takut. Murid-murid Yesus di mana mereka bersembunyi, mereka mengalami kelemahan dan tidak berani untuk menghadapi kehidupan mereka. Mereka sangat takut, ya. Mereka sangat takut setelah menaikkan Tuhan Yesus pada waktu itu, di mana murid-murid sangat takut, di mana mereka bersembunyi, mereka lemah dan tidak berani. Inilah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, melalui ibadah bulan puasa adalah memperingatkan kita bahwa kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lemah, kita tidak perlu ragu dalam kehidupan kita. Kita mau seperti murid Tuhan Yesus yang menerima pencurahan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memperoleh keberanian untuk mau meneruskan hidup. Mereka memperoleh keberanian untuk mau meneruskan hidup karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti Tuhan Yesus meninggalkan mereka, bukan berarti Tuhan Yesus tidak mau bersama-sama menolong mereka pada waktu itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, di mana Roh Tuhan, di mana Bapa berjanji bahwa setiap orang percaya akan menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan jika kita percaya. Kita kasih tahu di kanan, jika kita percaya, kita percaya, ya. Di mana orang percaya berkumpul pada waktu itu, di dalam Kisah Rasul dalam pasal 2 ayat 1 hingga 4.
sangat jelas firman Tuhan bahwa menaikkan Tuhan ke surga pada waktu itu, di mana murid-murid Yesus pernah takut dan bersembunyi, tetapi mereka mengingatkan bahwa janji Bapa, mereka akan menerima kuasa Roh Kudus yang turun atas mereka. Demikian juga keadaan ini, saudara. Kita tidak perlu takut dengan apapun keadaan dunia pada saat ini. Apa yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau supaya Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita lihat banyak orang-orang pada saat ini mengalami dalam aktivitas dalam kehidupan mereka, banyak orang-orang kalau kita lihat dalam media sosial dan berita-berita pada saat ini bukan sedikit, tetapi dan seringkali juga mengalami. Ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Saat ini saudara kasih Tuhan, karena mereka telah memberi hidup mereka untuk bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi pembunuhan, sehingga kita tidak bunuh diri dan sebagainya. Mengapa itu berlaku, saudara? Karena mereka tidak memberi hidup mereka dipimpin oleh kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara kasih Tuhan, walaupun kita dalam badai kehidupan kita pada saat ini, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua badai ini. Tuhan akan memampukan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Dia memberikan kita keberanian. Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat setelah dipenuhi Roh Kudus berhasil kita kota. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus, setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentekosta, mereka berubah menjadi pribadi yang lain. Mereka berubah menjadi pribadi yang lain, memberitakan Injil, dan gereja enggak berkembang pada waktu itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa kekuatan Roh Kudus mengubah manusia. Roh Kudus memberi kekuatan yang melampaui kemampuan manusia. Kita tidak takut menghadapi masalah. Apabila kita menerima kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita,
Ini adalah orang yang hujat Roh Kudus adalah mereka yang tidak percaya akan kebenaran, tidak mau mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka datang dalam gereja, walaupun mereka datang beribadah, walaupun mereka datang memuji menyembah Tuhan, tetapi masih banyak orang gereja yang mereka menyadari dalam hidup mereka menghujat Roh Kudus dalam hidup mereka. Adalah mereka yang tidak mau menerima kebenaran Allah, adalah mereka yang tidak tahu dan lapar akan firman Tuhan, adalah mereka yang tidak mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak mau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan mereka, tetapi mereka melakukan mau dan keinginan mereka sendiri. Itulah orang-orang yang menghujat Roh Kudus dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan, kita perlu perhatikan setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan hanya kita datang di gereja, kita jauh-jauh mencari masalah, jauh-jauh datang di gereja. Sekadar kita berkumpul dengan kehadiran datang di gereja. Tetapi saudara dikasih Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan perjalanan firman Allah, bahwa apabila kita menjadi anak-anak Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, apabila kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktikkan dan melakukan firman Tuhan setiap kali mereka akan dalam kehidupan kita, di situ Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia akan menghidupkan kita dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus bukan hanya yang menghidupkan, tetapi Roh Kudus menguatkan kita sebagai orang-orang percaya untuk menghadapi kehidupan kita di hari-hari depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu apa yang akan berlaku di hari-hari depan. Banyak berita-berita yang menakutkan kita, banyak berita-berita yang membimbangkan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak menerima pembimbingan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan takut menghadapi hari-hari depan. Jangan takut dengan apa kata dunia, tetapi marilah kita tetap berdiri di dalam iman kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita menerima firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjadi orang percaya yang haus dan lapar akan firman Tuhan, dan kita akan memiliki kepenuhan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk mengubah, Roh Kudus bekerja untuk membimbing, menguatkan, menguduskan, dan melengkapi orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Berilah hidup kita ini yang boleh difungsikan dengan keluarga. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus